Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan jelasin cara mengoperasikan NX100 ya. Ini adalah konfigurasi atau settingan standar yang paling tidak harus kalian perhatikan sebelum kalian melakukan proses record ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi sebelum record ini kalian tentukan dulu berapa resolusi yang kalian pakai, berapa FPS frame per second yang harus kalian gunakan. Kemarin Pak Guru udah ajarin berapa? Di angka 24 ya. 24. Nah, sekarang kita lihat cara settingnya. Kita masuk di sini deh, di menu sini kita klik ya. Klik menu, kemudian pilih yang nomor 2 ini. Nah, ini ada namanya rec set ya. Kita pilih ke kanan. Nah, ini. Nah, ini kalian bisa pilih di bagian rec formatnya. Nah, ini diklik ya. Ini kalau pilih di atas juga ada pilihan di sini. Kita pilihnya AFC HD aja ya, biar pilihannya banyak. Nah, ini kalau kita pilih di sini ada banyak pilihan nih. Ada yang 1080i, ada yang P ya. Nah, kalau untuk buat video-video ini kita sarankan menggunakan yang P ya. Jangan yang I. Kalau yang ini biasa untuk broadcast ya. Nah, untuk 24 kan nggak ada nih. Jadi kita ambil aja yang 1080 25 frame per second ya. Nanti kalau pilih yang di atas terlalu besar, ini bisa untuk standar broadcast ya. Kemudian kita klik aja oke. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan pertama adalah kita setting white balance-nya dulu ya. Nah, untuk white balance ini sangat penting adik-adik. Kalau misalkan kalian nanti ambil gambar yang nuansa cahayanya tuh cenderung ke kuning ya atau biru banget, nah itu harus dinetralkan. Kalau tidak nanti videonya jelek, jadinya kuning semua atau biru semua. Nah, biasanya kalau untuk white balance ini enaknya kita aturnya manual. Jadi yang kita atur itu adalah temperaturnya. Satuannya Kelvin atau K ya. Nah, cara ngaturnya gimana kalau di NX100 ini? Pertama kita klik dulu di sini WB set ya. Di sini ada white balance ini. Tombol ini kita tekan. Nanti di layar akan tampil seperti ini. Tapi ini kan tidak ada perubahan ya. Kenapa nggak ada perubahan? Karena masih auto maksudnya Pak Guru ya. Ini harus dihilangkan dulu autonya sehingga kita bisa setting manual. Kita klik lagi di sini white balance. Nanti sini ada. Nah ini ada pilihan ya. Ini ada pilihan. Ini yang sudah satuannya ke Kelvin ya. Ini kalau kita pilih ke sini, ini ada yang seperti ini tampilannya, ada A, ada B. Jadi pastikan kita posisinya di manual ya. Nah, cara ganti angka Kelvinnya gimana? Kita klik di sini menu. Ya, klik menu lagi. Oke. Kemudian perhatikan di layar ya. Di layar ini ada pilihan seperti ini yang gambar kamera. Kemudian kalian arahkan ke bagian WB temperature setting ya, atau WB temp set tulisannya. Ini kalian ke kanan lagi. Nah, udah kalian bisa tentukan seberapa kuning atau seberapa birunya yang kalian inginkan ya. Ini settingannya jelas beda-beda. Semakin ke bawah, semakin rendah angka Kelvinnya, dia akan semakin cool atau semakin biru ya. Kalau dia nilainya semakin tinggi, dia semakin kuning. Jadi nanti kalian silakan paskan dengan situasi yang ada. Oke? Itu untuk pengaturan white balance-nya. Paham ya? Terus yang berikutnya apalagi yang penting? Biasanya kalau dalam video itu kita butuhnya namanya picture style. Ya, jadi kayak apa ya? Efek-efek warna ya. Tapi sebenarnya efek warna bisa kita lakukan di editing. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa set di sini. Ya, dia ada di bagian menu lagi. Ya. Di bagian bawah sini ada namanya mana tadi ya? Ini. Ada namanya ini picture profile. Ya. Ini bisa kalian klik kanan, kalian bisa pilih profile yang bisa kalian pakai ya. Kalau yang mau off ya, ini off berarti netral ya. Istilahnya warna standarnya seperti itu. Nah, nanti tinggal kalian pilih ini opsional ya. Ini opsional, ini pilihan aja, kita off-kan aja dulu. Nah, setelah white balance sudah, apalagi yang perlu kita perhatikan? Yang paling penting ini audio ya. Jadi pastikan di bagian layar NX100 ini ya ada semacam garis-garis apa namanya ini namanya? Indikator ya. Indikator audio ini harus dalam keadaan naik turun di saat ada suara. Itu berarti kondisinya ini mic-nya berfungsi. Tapi kalau misalkan begini ya, contoh ya. Ini kalau Pak Guru misalkan dia begini, nah ini kan tidak berfungsi nih. Itu nggak ada naik turunnya, bahkan ada suara. Nah, ini bahaya. Nanti suara kalian bakalan tidak terekam, ya. Kan lucu nih ada video tapi nggak ada suara. Nah, cara settingnya gimana kalau seperti ini? Gini, pastikan di bagian ini kan bisa dilepas ya. Ini pastikan ini mengarah di bagian internal mic ya. Ini internal mic. Kalau misalkan kalian pakai yang eksternal, berarti arahkan ke eksternal, begini. Ya, jadi kalau mau pakai mic-nya ini ya harus di in ya, ini in. Kemudian volumenya ada di sini, Dek. Ya. Jangan pilih auto itu dia akan menyesuaikan ya. Nah, kalau mau pakai manual pilihnya di sini, manual. Jadi kalian bisa tentukan seberapa besar durasi volumenya.
Nah, perhatikan di sini, usahakan di saat nanti ngomong jangan sampai mentok ke sana, ya. Jangan sampai mentok ke mana, Dek? Ke sini, nanti suaranya pecah, terlalu keras, ya. Jadi usahakan itu ya setengahnya aja. Jadi kalian rasa-rasa dulu. Rasa-rasa ya, di setting di ukuran yang pas. Iya toh? Bisa ya? Nah, kalau sudah volumenya, terus apalagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah segitiga exposure. Sama seperti di ilmu fotografi, yaitu ada apa? Ada ISO, diafragma, ada shutter speed. Nah, di NX100 pun ada pengaturannya, cuma kadang-kadang sedikit berbeda kodenya ya. Kita mulai dulu. Yang pertama adalah untuk mengatur diafragma atau aperture-nya. Nah, di NX100 itu tinggal di sini aja, Adik-adik. Ini dinaikin, diturunin. Nah, nih. Di ini ada F11 ya, gelap ya. Jelas semakin semakin besar angkanya atau kecil diafragmanya berarti semakin gelap, tapi depth of field-nya semakin lebar. Ini kalau mau dikecilin begini. Montoknya di 3,1 ya. Kita coba focal length-nya paling rendah 2,8, ini paling rendah. Ya. Jadi besar ininya tergantung zoom-nya. Ini kan ada zoom-nya toh. Kalau dalam kamera DSLR atau mirrorless itu tergantung focal length-nya. Nah, kalau di sini namanya focal length ini yang zoom in, zoom out ini. Kalau misalkan kamu berada di zoom yang seperti ini misalkan ya, coba perhatikan layarnya. Ini Pak Guru ngezoom, maka minimal ininya juga akan berubah ya. Dia tidak bisa di f2,8 karena kamu berada di focal length atau zoomnya yang sekian ya, dekat. Jadi kalau mau jauh, yang paling coba ya kita zoom out. Nah, ini dia mentoknya di f2,8. Apakah itu bisa bokeh? Nanti dicoba ya. Oke, kemudian itu cara mengaturnya di sini ya. Jadi ini untuk pengaturan diafragmanya ada di sini ya. Kemudian shutter speed-nya yang mana? Shutter speed ini kalian klik di sini, ada tulisan shutter ya, shutter. Ditekan. Nah, setelah ditekan ada warna putih-putih seperti ini. Cara gantinya mana ini? Ini ya, tekan tombol yang di sini ya. Ini naik turun. Coba lihat layarnya itu berubah nggak? Berubah. Ya, berubah ya. Coba dilihat. Nah, ini berubah semakin putih. Ini semakin gelap ya. Konsepnya shutter semakin rendah angkanya dia semakin terang ya. Tapi jangan terlalu rendah, nanti dia bisa patah-patah ya. Bisa patah-patah. Kemudian yang berikutnya di mana untuk ISO-nya. Nah, kalau di ISO itu kan biasa di kamera DSLR tulisannya ISO kan. Nah, kalau ini dia DB namanya. Ya, DB. Nanti teman-teman bisa ralat ya apakah ini disebut dengan ISO atau bukan. Nah, ini kita klik gain. Nah, gain saja satu kali nanti dia bisa berubah ke sini. Nah, ini tinggal kalian naikin, turunin. Ya. Sama seperti konsepnya ISO, semakin tinggi semakin terang, semakin rendah semakin gelap, tapi gambarnya akan semakin tajam. Ya. Paham ya? Oke, untuk membuktikannya seperti ini. Misalkan ya, ini 9 dB, kemudian shutternya ini Pak Guru kurangi ya. Shutternya dari 2500 ini kita kurangi jadi paling rendah berapa nih? Paling rendah di angka 325 lah. Jelas semakin putih ya, maka kita turunkan ISO-nya dulu ya. Kita turunkan ISO-nya. Kalau belum bisa ngangkat seperti ini, berarti F-nya kita naikkan angkanya atau kita besarin. Nah, coba satu orang. Coba adik depan situ. Coba gerak-gerak. Coba gerak-gerak. Ya, situ dah. Gerak-gerak, tangannya gerak-gerak. Nah, ini ya kayak patah-patah ya. Coba kita buktikan lagi, shutternya kita lebih kurangi lagi. Di angka, nah nih, angka 6. F-nya Pak Guru mentok di angka 9. Coba kamu gerakin badanmu. Nah, ini. Dia patah-patah karena F-nya, shutternya kecil. Berarti ini memang untuk shutter speed. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalau segitiga exposure semua sudah, resolusi udah, kemudian white balance-nya udah, ya udah, siap syuting. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Oke? Paham semuanya? Nah, coba sekarang kelompoknya berantakin settingannya, kemudian coba dibenerin sesuai dengan keinginan kalian. Setiap orang harus bisa, ya, bukan hanya ketua kelompok, semua nyoba satu-satu, ya. Oke? Silakan.